Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenar. Di sini kita akan menjalankan sistem otomasi dari skrip yang sudah saya buat dan diupload di GitHub. Tujuan dibuatnya skrip otomasi ini ya untuk melakukan konfigurasi secara otomatis dengan sekali mengeksekusi file script shell yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk topologi yang akan kita buat itu seperti ini. Dimulai dari network net management cloud kosong yang berfungsi sebagai internet yang akan disalurkan ke ETH0 yang ada di Ubuntu server. Ubuntu server sendiri berfungsi sebagai penyedia layanan ISC DHCP server dan pembuatan VLAN yang akan diteruskan ke switch Cisco. Switch Cisco ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas interface dan akan dilanjut ke network internal yang berfungsi sebagai penghubung device sebelum dan sesudahnya. Di paling bawah ada virtual PC Ubuntu yang berfungsi sebagai penerima layanan ISC DHCP server dan VLAN Ubuntu. Sama seperti Ubuntu server, MikroTik juga menyalurkan IP DHCP yang akan disalurkan ke virtual PC MikroTik. Langsung saja kita ke tahap pengerjaannya. Buka VMware dan jalankan Pinet Lab-nya. Setelah login di Pinet, kita buka Chrome dan masukkan IP address Pinet Lab-nya. Setelah itu kita tekan ikon file yang akan membuat lab baru. Sesudah kita sampai di lab, kita buat nodes dan network sesuai dengan apa yang ada di topologi tadi. Untuk melakukan remoting, gunakanlah primary console dari Telnet dan sesuaikan versi QEMU 3.1.0. Untuk skrip otomasi saya ambil dari GitHub repository rayfast/aaa. Sebelum kita memulai untuk otomasi, kita perlu perhatikan port yang ada di setiap device. Di sini terdapat perbedaan angka pada port setiap device. Yang harus Anda lakukan yaitu mengganti port device yang akan di remote. Untuk di script saya itu kan ada variabel MikroTik port dan Cisco port. Nah, sesuaikan itu, jangan sampai salah portnya. Kalau sampai salah, remote dan otomasi ini nggak akan berjalan atau error. Dikarenakan di topologi untuk virtual PC Ubuntu ini IP-nya 17.10, berarti kita akan menggunakan fix DHCP pada konfigurasi ISC DHCP server di Ubuntu-nya. Klik virtual PC dan masukkan command ship untuk menemukan MAC address si virtual PC dan ubahlah variabel MAC address-nya.
Setelah mengubah variabel MAC address yang ada di virtual PC Ubuntu, lanjutkan ke penggantian atau cek lagi port yang Cisco dan Mikrotik apakah sama di script Cisco dan Mikrotik serta Ubuntunya. Jika tidak sama, sesuaikan. Nah, setelah kita ganti nilai dari variabel MAC address dan port, kita lanjut untuk mengstart setiap device yang ada. Kita buka ini start selected dan tunggu sampai ada hijau-hijau. Nah, habis itu kita buka. Setelah mengrun semua nodes yang ada, yaitu Ubuntu, Mikrotik, dan Cisco, di sini saya akan menyesuaikan terlebih dahulu untuk tampilan yang enak dilihat supaya tidak pusing gitu kalian melihatnya. Di sini saya login ke Linux menggunakan root. Nah, habis itu saya jalanin komen ini nih yang ada di notepad saya. Git clone untuk cloning GitHub repository saya dan cd aa dan chmod. Nah, chmod ini untuk memberi akses supaya script shell saya itu berjalan, dan // ubuntu.sh untuk mengeksekusi semua script yang ada. Tekan enter dan otomasi akan berjalan. Untuk proses otomasi di sini saya akan sedikit mempercepat untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk proses otomasinya sudah selesai, tinggal kita cek. Kita akan minimize semua jendela dari putih ini dan beralih ke virtual PC Ubuntu. Di sini kita akan mengambil IP DHCP yang disalurkan oleh Ubuntu server. Ya, kita lihat apakah berhasil. Yes, berhasil. Kita lihat juga untuk virtual PC Mikrotik, kita IP DHCP. Kita lihat Dora. Yes, berhasil juga. Lanjut, kita akan melakukan pengetesan apakah routingnya berjalan dengan saling bertukar ping antar virtual PC Mikrotik dan Ubuntu, serta ping 88 untuk melihat apakah terkoneksikan dengan internet, dan ping google.com apakah terkoneksi dengan Google. Hasil dari pengetesan tadi TTL artinya berhasil. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf karena belum menjelaskan ini. Untuk melakukan routing melalui telnet, kalian harus memasukkan IP PNet Lab dan port device, misalnya IP PNet Lab dan port Cisco, dan juga IP PNet Lab dan port Mikrotik. Dan di setiap orang juga untuk IP PNet Lab-nya itu berbeda-beda, jadi jangan lupa untuk mengubah variabel IP PNet Lab-nya di script. Untuk source code dan penjelasan yang lebih lanjut akan saya bahas di video selanjutnya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan di video tutorial ini. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.